Vira. Hai, aku Sabrina. Hai, aku Akila. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai PPh 21 atas natura dan kenikmatan. Yuk kita simak videonya. Hai. Wow, senang banget nih dapat banyak hadiah. Apa aja tuh? Iya dong, aku habis naik jabatan, aku dapat bunga, aku dapat voucher spa banyak, iPhone, mobil dinas, banyak banget deh. Wow, girl, congratulations. I'm happy for you. Ya kan, kantor tuh sayang banget sama gue. Sayang. Iya sih. Tapi jangan lupa, ini semua dikenain pajak loh. Apa? Serius? Iya, itu semua termasuk natura dan kenikmatan pajak. Dan gak gratis, say. Jadi dari tadi yang semua gue banggain, itu beban pajak. Girl, what do you expect? Tapi tenang aja, nggak semuanya semata-mata dibuat untuk ngebebanin doang kok. Of course, ada alasan dibalik pengenaan natura dan kenikmatan pajak. Ih, jadi natura dan kenikmatan tuh apaan sih? Ayo sini gue jelasin. Natura dan atau kenikmatan memiliki pengertian umum sebagai suatu bentuk tunjangan yang bersifat melengkapi dan sebagai tambahan di luar gaji atau upah normal. Sesuai dengan dasar hukum mengenai natura dan atau kenikmatan diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang implementasinya di Indonesia berupa PPh 21 atas natura dan kenikmatan. Teman-teman tahu nggak sih bedanya natura dan kenikmatan itu apa? Yuk kita bahas satu-satu. Kita bahas dari natura dulu ya teman-teman. Natura adalah barang dan atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atau karyawan bukan berupa uang. Contohnya itu ada pemberian seragam dari perusahaan kepada karyawan ketika sedang kegiatan. Nah, yang selanjutnya itu ada kenikmatan. Kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan atau pelayanan yang bersumber dari pemberi kerja atau pihak ketiga yang disewa oleh pemberi kerja. Contohnya itu ada fasilitas rumah dinas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Banyak orang belum menyadari bahwa fasilitas dari kantor merupakan bagian dari penghasilan. Mengetahui hal tersebut penting bagi kita untuk membentuk pemahaman yang lebih utuh mengenai keuangan dan pajak, terutama bagi kita yang akan dan sedang memasuki dunia kerja. Teman-teman tahu gak kalau ternyata terdapat perubahan kebijakan atas natura dan kenikmatan yang berlaku sebelum dan setelah adanya UU HPP loh. Sebelum berlakunya UU HPP, perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan cukup unik. Pertama, bagi penerima yaitu karyawan, natura tidak dikenakan pajak penghasilan. Artinya, fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, makan siang gratis di kantor, dan pemberian dari kantor lainnya tidak dianggap penghasilan kena pajak. Kedua, bagi pemberi yaitu perusahaan, biaya pemberian natura tidak bisa dijadikan pengurang penghasilan bruto. Jadi, perusahaan tidak boleh menjadikannya sebagai beban biaya saat menghitung pajaknya. Akibatnya akan terjadi ketimpangan, di mana pegawai menikmati fasilitas tanpa pajak sementara perusahaan sudah mengeluarkan biaya namun tidak mendapatkan manfaat fiskal. Mulai 1 Januari 2022, setelah diberlakukannya Undang-Undang HPP, sekarang natura dan kenikmatan diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan. Di sisi lain, perusahaan boleh mengakui biaya natura sebagai pengurang penghasilan bruto. Terus kenapa sekarang natura dan kenikmatan dipajakin? Apa ya alasannya? Perubahan ini bertujuan untuk menutup celah tax avoidance, menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Natura dan kenikmatan yang sebelumnya bisa dijadikan alat penghindaran pajak, kini dikenai pajak agar beban pajak lebih merata dan adil. Jadi, sejak UU HPP berlaku, natura dan kenikmatan resmi menjadi objek pajak dengan tujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Nah, kalian udah tahu kan kenapa natura dan kenikmatan bisa dikenai pajak? Nah, sekarang kita bahas teorinya ya. Teori ini sesuai dengan buku Victor Troni bahwa metode natura dan kenikmatan dapat dikenakan atas 3 jenis. Yang pertama, ada tax employer level, di mana pajak atas natura dan kenikmatan dimasukkan dalam komponen non-deductible expense. Yang kedua, tax in employee level, di mana pajak atas natura dan kenikmatan dimasukkan ke dalam beban pajak penghasilan. Yang ketiga, fringe benefit tax, di mana pajak dikenakan langsung pada fringe benefit. Nah, teman-teman tahu gak? Indonesia mengimplementasikan teori yang kedua, di mana pengenaan pajak ya dimasukkan langsung ke dalam beban pajak penghasilan. Jadi,
Semua ini dipajakin. Iya, Gap. Nah, itu semua tuh masuk objek pajak kalau dari kantor atau dari pihak tertentu. Tapi kan ini buat relaksasi biar nggak berangkat kerja. Ya makanya, lu enak kan dapat relaksasi. Bisa kali nyumbang ke negara sedikit, biar sama-sama enak juga. Kenapa? Kenapa pas lagi dimanjain kantor, negara juga ikut manjain dari kenikmatan gue? Tapi santai aja guys, nggak semua Natura dikenai pajak kok. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jangan khawatir karena nggak semua natura dan kenikmatan merupakan objek pajak penghasilan. Jadi, kalau misalkan teman-teman mikir, hah, selama ini aku pakai fasilitas komputer kantor, berarti dipajakin ya? Semuanya dipajakin? Ada 11 kelompok natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Ada bingkisan dalam rangka hari besar keagamaan, bingkisan selain dalam rangka hari besar keagamaan dengan jumlah tertentu, peralatan dan fasilitas kerja, fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan, fasilitas olahraga tertentu, fasilitas tempat tinggal komunal, fasilitas tempat tinggal individual, fasilitas kendaraan, fasilitas iuran dana pensiun, fasilitas peribadatan, dan natura atau kenikmatan yang diperoleh tahun 2022. Nah, semua kelompok itu ada jenis dan batasan tertentunya yang bisa kalian baca selengkapnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Jangan lupa dibaca ya teman-teman. Nah, teman-teman semua udah pada tahu kan bagaimana sistem pemungutan pajak atas natura dan kenikmatan. Maka dari itu, teman-teman semua jangan lupa bayar pajak ya. Pajak dari rakyat untuk rakyat.